I can't be no goddamn gamer. Half-tied Vicky, all she wanna do is bang her. Got her hair done, front braids, now she ASAP. Me know so insensitive, she asking why you say that. I'm chillin', real nigga feelin'. Rich kid, asshole, pay me as a villain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf Rizky Ramadana di channel saya Ekonomi 52 PKWU. Pada video sebelumnya kita sudah memproduksi sebuah makanan nabati dan hewani yang sudah kita modifikasi menjadi makanan khas daerah. Cukup banyak sekali bahan baku yang kita gunakan dan cukup banyak sekali makanan yang sudah kita buat. Beberapa makanan yang sudah kita buat ternyata sebelum kita menjual makanan kita, maka tidak afdol jika tidak kita promosikan. Kira-kira apa sih sebenarnya promosi itu? Lantas bagaimana kita bagaimana cara kita mempromosikan produk makanan khas daerah kita? Yang pertama, kira-kira apa sih strategi kita yang bisa kita gunakan? Sebenarnya strategi promosi itu adalah proses perencanaan dengan tujuan untuk meningkatkan omset jualan atau volume penjualan kita. Dengan adanya promosi, harapannya adalah kita mengaruhi konsumen dan konsumen bisa membeli produk yang kita jual. Di dalam strategi promosi, sebenarnya tujuannya itu cukup ada beberapa tujuan, seperti meningkatkan permintaan konsumen terhadap produk. Yang kedua, bisa memotivasi untuk membeli produk kita. Yang ketiga, meraih para konsumen baru. Keempat, bisa membeli produk baru kita. Dan yang terakhir adalah untuk mengungguli strategi promosi dari para pesaing. Kita pasti punya para pesaing terhadap jualan yang kita jual, pasti tidak hanya kita yang menjual produk makanan kita. Harapannya adalah kita mempromosikan produk kita adalah agar konsumen ingin tahu untuk membeli produk kita dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, ini nih beberapa strategi promosi yang bisa kita terapkan ketika menjual produk yang kita jual, khususnya dalam makanan khas daerah. Yang pertama, ada periklanan atau advertising. Di masa yang seperti ini, penggunaan promosi melalui iklan banyak bisa di berbagai media. Bisa media offline dan media online. Kebanyakan, 75% sekarang sudah memakai media periklanan secara online. Sedangkan sisanya adalah 25% bisa langsung menghampiri konsumennya. Nah, beberapa contoh dari segi periklanan itu ada yang pertama brosur, kita bisa menggunakan brosur. Kemudian ada billboard, pemasangan billboard. Kemudian ada pemasangan baliho. Nah, di dalamnya kita bisa memakai media seperti koran, majalah, tabloid maupun buku untuk memasarkan produk kita. Setelah itu ada televisi, radio, dan internet. Nah, sementara ini yang jika kita awal membuka usaha, maka alangkah baiknya dengan modal yang sedikit kita bisa memasarkan produk kita lewat internet. Nah, setelah dalam segi strategi secara periklanan, kemudian ada secara sales promotion. Nah, di sini sales promotion di sini adalah sebenarnya untuk menjualkan produk kita, tetapi istilahnya adalah secara jangka pendek. Contohnya seperti yang kita banyak ketahui adalah seperti diskon harga, kemudian ada kupon, ada lotre, hadiah, cashback, sampel produk, voucher, maupun kontes. Nah, itu adalah dari segi promosi penjualan. Nah, jadi setiap kita membeli dengan produk-produk dengan promosi diskon, kupon, dan lain sebagainya, maka kita akan pas membeli produk itu ketika adanya promo yang dikeluarkan oleh penjual. Nah, pasti itu kan dengan jangka pendek. Tapi kalau dengan jangka panjang, maka
konsumen akan jarang membeli karena tidak ada diskon, kupon maupun yang lainnya. Itu dari segi promosi penjualan. Yang ketiga ada publisitas. Publisitas di sini adalah kegiatan promosi untuk memancing konsumen agar membeli melalui sebuah kegiatan. Cukup banyak sekali di sini kegiatan yang sudah kita ketahui. Di antaranya ada pameran makanan, terus ada festival, kemudian ada bazar, nah, kemudian ada pundi amal. Nah, di sini sudah pernah kita laksanakan maupun sudah pernah kita jumpai di sekitar kita. Setelah publisitas, ini bisa menggunakan penjualan secara pribadi atau langsung ke konsumennya. Dari segi penjualnya itu langsung menjualkan produknya kepada konsumennya tanpa adanya pekerja maupun promosinya. Dari segi tidak ada pekerjanya maupun medianya, langsung secara menghampiri konsumen. Contohnya ada dengan salesman atau sales girl. Nah, kemudian ada juga bisa kita laksanakan secara door to door. Nah, di sini merupakan beberapa strategi penjualan yang bisa kita laksanakan jika kita menjual barang produk makanan khas daerah. Sebenarnya ada satu lagi sistem yang bisa kita gunakan dalam menjual produk yang kita punya. Salah satunya adalah dengan media penjualan sistem konsinyasi. Kita masih tidak sering dengar apa itu sebenarnya konsinyasi, karena sebenarnya bahasa ini sudah lama kita gunakan, tetapi tidak kita langsung aja wis. Jadi penjualan sistem konsinyasi ini adalah kita menitipkan barang kita kepada orang yang punya toko dengan catatan harga jual dan persyaratan tertentu tergantung yang pemilik barang dan pemilik toko. Nah, itu adalah sistem konsinyasi. Intinya dalam sistem konsinyasi ini adalah perjanjian antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak itu siapa? Yakni dari segi konsignor, pemilik barang, namanya adalah konsignor, sedangkan konsigni adalah pihak yang dititipi atau pihak yang punya toko. Nah, ini adalah dari dua orang ini pasti akan ada yang namanya persyaratan dan harga yang secara kesepakatan. Jadi yang pihak konsigni ini harganya berapa untuk keuntungannya nanti, sehingga pemilik barangnya bisa menyesuaikan dengan harga yang ditentukan oleh konsigni. Nah, jadi pihak konsinyasi ini memiliki beberapa kelebihan dalam pihak konsinyasi ini kita lihat dari dua segi, yakni dari pihak konsignor dan pihak konsigni. Untuk pihak konsignornya, keuntungan mereka ketika menjualkan produk atau membeli produk ketika menitipkan kepada konsigni itu adalah bisa memperluas pasar, kemudian bisa menghemat biaya produksi, kemudian bisa menghemat dia dalam untuk memasarkan, dan dia fokus terhadap produk yang dia jual. Sedangkan dalam penyalur atau konsigni atau yang punya toko, keuntungannya adalah dapat mengeluarkan keuntungan tanpa mengeluarkan modal karena barangnya tadi diambil dari pihak konsignor. Kemudian yang kedua, risikonya kecil karena dia tidak perlu saya kira pihak konsigni ini tidak perlu bagi pihak konsigni atau yang punya toko, risikonya kecil karena dia tidak perlu mengeluarkan banyak biaya produksi karena produknya dari konsignor. Kemudian pihak konsigni ini dapat memiliki display produk karena ada titipan dari pihak konsignor. Nah, itu dari segi kelebihan. Pasti di sisi dari kelebihan pasti ada
kelemahan atau kerugian. Kita lihat kerugian dari konsignor dan konsigni. Untuk konsignor yang punya barang tadi, kerugiannya adalah uang tidak bisa langsung diterima karena produknya belum laku. Terus promosinya tidak sesuai dan bisa mengalami kerugian jika barangnya tidak laku. Sedangkan dari pihak konsigni atau yang punya toko, dia tidak ada kerugian karena dia hanya sebagai media perantara tanpa mengeluarkan biaya produksi. Maka jika barangnya tidak laku, maka akan tidak mengalami kerugian. Nah, itu adalah beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menjualkan barang kita, atau cara-cara strategi untuk memasarkan produk kita agar cepat laku atau cepat ada konsumen. Nah, sebelum kita menjualkan produk kita ke konsumen, maka alangkah baiknya kita menghitung break even point atau BEP dari makanan khas daerah supaya kita tidak mengalami yang namanya kerugian. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita ikuti. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita lihat pada video selanjutnya.